Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, guys. Di video pertama ini, aku bakal bikin video tutorial bagaimana cara membuat game bagi para pemula, khususnya di PowerPoint. PowerPoint itu kan sebenarnya dibuat untuk bikin presentasi, ya pokoknya presentasi. Tapi ada beberapa orang yang hebat yang bisa bikin, yang kreatif, bisa bikin, memanfaatkan PowerPoint ini buat membuat sebuah game. Nah, setelah aku belajar banyak, aku menemukan gimana cara buat bikin game di PowerPoint yang cocok banget buat pemula karena minim animasi. Biasanya kan kalau bikin game di PowerPoint itu bakal banyak banget menguras animasi. Sedangkan di video kali ini aku bakal ngasih tau gimana caranya bikin minim banget animasi. Bahkan bisa dibilang bahkan sebenarnya bisa tanpa animasi, tapi agar lebih mempermudah aku kasih animasi dikit. Penasaran? Check it out. Oke, jadi kita sudah sampai di tampilan awal dari PowerPoint. Di sini kita langsung saja klik presentasi kosong. Nah, sampai di sini kita langsung aja atur tata letaknya menjadi kosong. Kemudian untuk memudahkan kita saja, kita klik bagian, tambah bagian, terus kita tulis aja aset. Ya, jadi kayak grup sih. Jadi dalam grup aset ini adalah slide-slide yang berisi aset-aset buat game yang akan kita buat. Terus kita bikin slide baru lagi. Nah, di sini kita tambah bagian, namanya adalah game. Nah, jadi ini grup yang isinya tuh slide-slide yang berisi game. Oke. Jadi kita bisa minimize saja gamenya, kemudian kita mulai membuat asetnya. Jadi untuk membuat karakter awal dalam game ini sebenarnya simpel aja, nggak usah ruwet-ruwet. Terserah kalian boleh cuma pakai kotak aja nggak apa-apa sebenarnya, tapi ya karena aku kepingin bikin bentuknya tuh kayak apa ya, kardus gitu loh. Jadi kita bikin awalnya itu bikin pakai yang ini, atur aja, kita putar aja. Kalau sudah jadi box ini langsung aja biar ada efeknya gitu, klik yang bentuk yang ini, terus ya udah klik, kita gambar ulang bagian-bagiannya. Nah, ini jadi kita dapat bagian yang ini, terus kita bikin lagi. Oke, jadi setelah aku gambar ulang, jadinya seperti ini ya. Aku juga tambahin biar kayak kardus kebuka gini. Ya, kita grup dulu, kita putar. Nah, biar jadi majunya tuh kayak gini ceritanya. Kalau sudah, kita kan kepingin cuma outline-nya aja nih. Jadi kita klik kanan, terus format objek. Di format objek ini kita bikin semuanya tanpa isian. Terus di garis kita kecilin. Nah, kita isi garis solid, terus warnanya kita atur hitam. Terus transparansinya nggak usah. Nah, ini yang penting nih, lebarnya ini buat tebelnya. Buat percobaan aja kita coba 20. Kira-kira cocoknya berapa? Nah, ini cocoknya nih. Jadi kayak gini kan. Nanti kalau kita kecilin tinggal bikin foto, terus dipasin aja. Oke, jadi ini kan kalau dirasa sudah pas, oke. Terus biar bagus juga, alias nanti kalau misalnya di game ini bakal ada, misalnya dia terhalangi gini ya, ada gininya kan. Nah, ada kayak gini, terus ini di belakang, jadinya kan kelihatan tembus pandang dan kita nggak mau hal itu terjadi. Makanya kita samakin aja kayak di backgroundnya. Oh ya, kelupaan. Jadi untuk backgroundnya ini kan aku keping, kita langsung klik aja belakang gini,
klik terus format latar belakang kayak gini. Kita bisa isi pakai warna, tapi karena ini temanya kan kardus ya, jadi aku pengen isinya tuh kayak backgroundnya kayak kardus. Masalahnya aku ini nggak ketemu ya, dan sebenarnya kayak karena malas sih. Jadi ambil aja yang di sini terus cari yang mirip sama kardus, yang mirip aku cari yang mirip kardus. Nah, yaitu yang ini di isian gambar atau tekstur, terus tekstur. Nah, ada banyak ya, ada yang kayak gini, ada yang gini, ada yang gini. Nah, aku pilih yang ini. Ini ada yang koran lagi. Nah, kalau sudah, sekarang kita ini terus kita isinya itu gambar atau tekstur. Langsung jadi PowerPoint ini bikin langsung otomatis sama kayak yang sebelumnya. Jadinya ini sama-sama apa namanya isinya tuh kayak belakangnya juga. Oke, kalau sudah kita grup. Nah, kalau sudah grup biar kita bisa bandingin nanti jadi kecilnya gimana, biar karena outline ini kalau misalnya nih walaupun kita kecilin outline-nya bakal tetap sebesar yang kita atur tuh. Jadi ini mah hitam semua apa nih, jelas. Kalau kita besarin juga ya juga setipis ini, makanya biar kita kepinginnya kan kayak gini. Jadi caranya adalah Ctrl copy, habis itu klik kanan, Ctrl-nya tuh pakai gambar. Terus, nah jadi dan ini gambar udah, kalau yang ini bentuk, yang ini gambar. Nah kalau sudah gambar dikecilin tuh tetap ya udah segitu ukurannya. Nanti kita kan bakal bikin ukurannya misalnya gini ya, gini. Bagus nih sudah. Jadi kita copy paste aja. Terus kita kecilin seukuran itu. Kita atur dulu nih, kita bandingin kira-kira berapa yang tebelnya itu bakal sama. Kita ini dulu. Nah, terus kita kira-kira berapa tebelnya nih. Sebentar. Nah, coba ya 10. Masih terlalu tebel tapi hampir. Coba 8. Nah, ini paling pas ini. Tuh sama sudah ya, kira-kira sama. Nah, kalau sudah udah kita kecilin aja. Nah, oke, kita lihat nih 126 186 nih. 126. Nah, ininya juga kita atur. Nah, iya sih. Nah, aku lupa kalau gambar tuh kan lebih luas. Oke, kalau sudah ya udah kita biarin aja nih di aset. Jadi ini adalah karakternya nanti kita pakai. Terus kita bikin di game, kita mulai. Backgroundnya juga samain biar kayak gini juga, dan biar semuanya kita perlu repot-repot kita gini semua, terapkan ke semua. Nah, dengan ini semuanya tuh langsung walaupun kita bikin slide baru tuh. Nah, hasilnya tetap apa namanya backgroundnya gini tanpa perlu ganti-ganti banyak. Oke. Kalau sudah kita bikin kayak apa ya, awal-awalnya dulu. Jadi pakai kita pakai font apa yang kita suka. Kalau aku sih sukanya tuh pakai yang Comic Sans. Nah, kita boldin terus kita kasih warna hitam. Jangan lupa di rata tengah tulis enter. Nah, yang ini kita besarin. Tulis saja nama kalian. Nah, tinggal diatur aja nih karena udah 18 plus. Jadi saat kita tambah dikit ya udah ngikut terus. Jadi ininya juga ngikut, ininya juga ngikut membesar. Itu enaknya, nggak satu-satu. Oke, misalnya gini aja sudah oke. Nah, pas. Kalau sudah ini itu biar enak kita Ctrl X. Terus
jadiin gambar. Kalau ini kan lebih enak ya. Oke. Terus di sini pakai animasi sedikit aja biar bagus, atau sebenarnya kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai dari transisi aja, pakai memudar. Jadi pas awal mulai itu, nah jadi kayak gitu. Tapi kalau mau pakai animasi dikit juga nggak apa-apa, nggak bakal ruwet kok. Cuma caranya adalah nih di animasi ada tulisan pudar. Nah kayak gini. Terus biar ini kan kalau angkanya 1 itu berarti apa namanya, dimulai ketika kita mengklik sesuatu atau klik apapun. Nah kita nggak kepin kan, jadi langsung mulai aja. Jadi dimulai ini dengan sebelumnya. Nah ini 0 berarti pas sebelumnya langsung mulai. Durasinya 2 aja apa ya, penundaannya 50 aja. Nah pas. Terus biar nggak usah pakai animasi lagi, kita curangin aja, kita tambah lagi. Nah ini pakai di transisi memudar, jadi masuknya tuh memudar. Jadi pas di sini ya, kalau ini set, terus kita klik. Nah padahal itu nggak pakai animasi apa-apa. Terus dia jangan lupa nih, jangan pakai klik mouse tapi pakai sesudah. Atur aja waktunya. Berapa detik ya? Coba 3 aja. Kita tes. Nah itu aja udah cukup, 3 aja. Jadi semuanya jangan pakai klik mouse tapi pakai sesudah aja. Sesudah nanti aja kita atur. Sekarang kita bikin namanya. Kita pakai aja kayak, kalau aku pakai cara yang sama, bikin pakai tulisan dulu, Comic Sans. Kita boldin. Terus tulis nama gamenya. Nah kayak gini. Terus kalau sudah besarin, nah terus kita gambar ulang pakai ini. Oke, jadi ini adalah animasinya setelah jadi. Ini adalah gambarnya setelah jadi. Aku juga sudah copy terus paste jadi gambar biar memudahkan. Nah, terus kita sekarang tambahin animasi lagi biar lebih mudah sebenarnya. Jadi di animasi ini kita gunakan animasi yang sama, karena kalau nggak pakai animasi jadinya tuh kecampur kayak gini nih, ketumpuk. Nah itu kan kita nggak kepingin gitu, jadi kita copy aja biar mudah, terus paste. Jadi PowerPoint ini punya, di animasi itu punya fitur namanya pelukis animasi. Ini memudahkan. Jadi kalau kita kepingin dia punya animasi yang persis kayak gini, nggak perlu kasih animasi ini lagi, langsung aja klik yang punya animasi, pelukis animasi, terus tempel aja di objek yang mau kamu dapat kasih animasi ini. Nah, dengan itu kan jadinya lebih simpel. Yang ini akhirnya karena udah nggak ada gunanya, kita delete aja. Terus di transisi kita pakai waktu 6 detik. Sekarang kita bikin main menunya. Biar tetap kelihatan kalau satu game, kita copy aja, tapi terus kita paste. Tapi ingat animasinya dibuang ya, karena ini ada animasinya. Terus kita kecilin biar taruh ini kayak logo. Ya, ini. Terus untuk biasanya kan kalau di game tuh kan ada kotak-kotak level itu biasanya kan bentuk ada kunci gitu. Kalau di sini karena kita pakai kardus ya, kita ambil dari kardus, ambil yang foto atau ambil yang ini aja. Nah setelah kita atur, terus kita copy, paste. Nah dengan ini sudah ada 4. Terus kita atur mana ujung kanan kirinya, itu yang penting. Ujung kanannya misalnya di sini, ujung kirinya di sini gitu. Terus kita select all.
pergi ke format gambar atau format bentuk juga boleh. Ini ratakan atas, jadi semuanya langsung rata atas, terus distribusikan secara horizontal, jadi ini jadi rapi. Nah, kalau sudah kita grup sebentar, rata pusat, terus rata. Nah, kita pisahkan. Dengan ini kita sudah dapat kotak-kotak levelnya. Kalau kalian mau nambahin angka-angka silahkan, tapi aku biar nggak susah aja, gini aja udah oke. Sekarang kita tambahin efek kayak ke klik gitu. Jadi efeknya tuh kayak yang biar menjelaskan kalau ini lagi terpilih gitu. Jadi kita pakai bulat aja nggak apa-apa. Besarin. Nah, gini aja sebenarnya. Tanpa garis, terus isinya warna putih. Dengan isian warna putih ini kita klik kanan. Terus format bentuk. Di format bentuk ini kita ubah transparasinya jadi transparan. Kita set ini terlalu transparan, coba 30 aja kayaknya udah oke. Terus kita kalau ini kan tadi kita di sini nih yang gambarnya tangki cat, kita pergi ke yang gambarnya pentagon ini. Di sini ada banyak pilihan, kita pergi ke apa namanya, bayangan atau tepi halus juga bisa. Jadi kita halusin tepinya. Jadi apa namanya? Jadi kayak isinya tuh kayak pinggirnya tuh jadi kayak menyampur sama backgroundnya tuh. Gini jadi kayak seolah-olah terpilih. Biar makin terjangkau kita besarin jadi oval. Ini terlalu oval. Nah, ke depan aja. Nah, kayak gini nih. Oke, perfect. Kalau sudah, kita copy paste taruh di atas ini. Copy paste taruh di atas ini, dan yang terakhir juga copy paste taruh di sini. Nah, sama ini biar rata sama seperti tadi. Kita rata atas, terus distribusikan. Nah, terus biar ini sebenarnya membuat memudahkan aja biar kita nggak pusing. Kita taruh aja nih ke belakang dulu, terus kita pergi ke format bentuk panel pemilihan. Jadi ini nama-nama dari objek-objek yang ada di sini. Ini biar nggak ruwet karena kita sebenarnya bisa nggak pakai transisi, tapi bisa pakai transisi, bisa pakai animasi. Tapi di sini aku bakal ngasih tahu pakai animasinya aja. Karena nanti kita nggak pakai animasinya tuh di main aja, di alias apa namanya, di main gamenya. Buat menu nih lebih simpel kalau kita pakai animasi. Jadi yang ini grup 17, kalau kamu klik pasti kelihatan kan. Jadi kita pergi aja ke grup yang ini, kita kasih nama. Ini level tutorial T. Kemudian ini level 1. Level 1 ininya jadi level 2, ininya jadi level 3. Nah, terus gambar ini kita jadikan logo. Terus oval-oval ini kita kasih nama cahaya sesuai levelnya. Oke, jadi setelah sekarang ini aku sudah gambar-gambar ulang, jadi kalau yang belum kebuka itu nggak ada kebukanya. Sekarang kita bikin biar gimana animasi ini bakal berjalan. Apa namanya, biar gimana caranya program bakal berjalan. Jadi kita kepin kalau misalnya kita klik satu bentuk, jadi cahayanya di bentuk ini, yang lainnya nggak kelihatan. Bagaimana caranya? Kita pastikan di transisinya nggak pada klik mouse. Nah, jadi tanpa apa-apa kita duplicate sampai sesuai boxnya. Levelnya berapa terserah kalian. Kalau 4 ya 4 kali. Kita karena ini 4 berarti ya aku duplicate 1. Nah, ini jadi udah 4. Oke, jadi di yang pertama aku delete yang 3.
Nah, terus di level kedua aku delete. Nah, jadi kayak berurutan gitu. Yang ini sama yang terakhir delete. Nah, jadi tas. Nah, gini. Terus gimana programnya berjalan? Simple. Jadi kita bikin saat kita nah ini di satu bentuk ini sisipkan, pergi ke sisipkan, terus tindakan ini kan ada penggeseran mouse, ada tindakan, kita pergi ke ada klik mouse, kita pergi klik mouse, terus hypertout ke, jadi ini bakal membawa kita ke slide berapa gitu. Jadi kita pilih slide, ini ada banyak pilihannya, kita pilih yang slide titik. Nah, kita ambil slide, kan kita klik yang ini, yang 2, berarti ambil slide yang nyalanya yang 2 ini. Nah, ini yang nyala 2. Oke. Dengan ini kalau kita klik ini jadi ke sini. Jadi ini yang nyala. Gitu terus. Yang ini juga tindakannya kalau ke slide 6. Nah, sampai yang paling terakhir juga begitu. Nah, kalau sudah di sini juga sama. Di sini tindakannya slide. Aduh, salah deng. Ininya jadi tindakannya slide 1. Gitu aja terus. Nah, kalau sudah semua seperti ini, kita coba tes dulu nih. Pastikan transisinya tuh nggak ada apa-apa ya. Kita tes coba. Nah, kalau kita klik ini, tuh. Oh, tuh. Nah, jadi kayak udah terpilih. Jadi ini tanpa perlu animasi, jadi kita bisa bikin main menunya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita atur transisinya kelupaan, karena tadi kan dari Gravity ini mengubah ke sini pakai memudar aja. Nah, memudarnya pakai opsi, jadi di transisi itu ada yang punya opsi efek, ada yang enggak. Kalau opsi efeknya berarti ada pilihan. Ini dengan halus berarti put langsung aja, tapi kalau hitam kita pilih yang hitam lewat. Nah, gitu. Sip. Oke, sekarang gimana caranya biar kalau kita sekarang, kalau tadi kan yang dikasih tindakan tuh yang kosong. Sekarang gimana kalau ininya, kalau cahayanya yang kita klik bakal ke gamenya. Jadi pertama-tama kita bikin dulu slide gamenya, kita taruh paling bawah. Nah, terus yang cahayanya kita klik, kita sisipkan tindakan ke slide mana ya, slide terakhir yang kosong ini. Nah, jadi kalau pas kita klik nih, nah jadi kita klik gini, yang kalau belum kekunci kan nggak bisa diklik nih, tapi kalau ini udah bisa. Nah tuh, terus tunggu sebentar, ada yang salah nih. Jadi kalau kita klik, oh 8. Sebentar. Ada hypertouch-nya ya. Kita X dulu.
Oh iya ya, aku kelupaan karena pas kita di sini kan, kita kan ini kan hipertajam ke slide 4, tapi slide 4 kan transisinya memudar. Jadi kita duplikasikan. Nih duplicate slide. Jadi yang memudar tuh yang ini. Jadi kita ini kan memudar. Nah, yang ini kan jadinya tuh, ini maunya kemana? Ke slide 5. Berarti slide 5 ini jangan memudar tapi tidak ada kayak yang lainnya. Nah, terus yang atasnya aja yang memudar. Alhasil, nah, memudar. Nah, nggak bakal nah, kalau kita klik. Nah, ini gamenya. Gamenya kita kasih memudar juga. Nah, memudarnya hitam lewat, waktunya 2. Oke, berat untuk jadi kita sekarang main menunya udah jadi. Sekarang kita saatnya bikin main gamenya. Jadi sekarang kita masuk ke main gamenya. Di sini aku sudah copy aja si karakter kardus ini dari aset. Nah, sekarang kita bikin jalurnya. Jadi kan prinsipnya ini adalah dia ini bisa bergerak maju sampai ke finishnya. Jadi kita bikin jalurnya pakai yang ini. Pakai shift biar lurus sampai sini misalnya. Nah, kalau sudah, nah kita mulai bikin sama kayak si siapa namanya si ini tebalnya si kardus. Jadi klik kanan format bentuk. Oke, warnanya udah hitam, lebarnya kan tadi 8. Nah, terus ujungnya itu bulat. Nah, jadi ujungnya bulat. Sip. Tapi kok kayaknya ini terlalu tebel, tapi nggak apa. Oke, gini aja. Terus sekarang yang penting adalah bikin gimana caranya dia maju itu kan pakai tombol. Jadi kerjanya tuh sama kayak si yang ini kan, kalau diklik ini jadi bakal yang ini jadi jalan. Jadi kita juga bikin gitu. Jadi kayak apa ya? Bottom gitu loh tombolnya. Jadi kita bikin juga pakai ini. Bentuknya simple aja. Atau bukan kayak gini ya, pokoknya bentuknya seperti itu. Jadi akhirnya hasilnya tuh seperti ini. Ini apa namanya sih ininya. Terus ini nggak cuma aku bikin agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya nih kalau kan kita kalau misalnya cuma satu bentuk, ke kliknya itu kan jadi bakal seluruhnya. Jadi aku bagi jadi di pinggir-pinggirnya ini ada bentuk kayak gini, nggak kelihatan ya. Nah, ini bentuknya. Jadi ada 4 bagian di atasnya tuh biar jadi kalau bagian ini diklik bakal gerak. Jadi ini ada bawah, ini bawah. Terus tadi mana? Ini kiri, ini kanan, ini atas. Jadi kalau bagian-bagian ini yang diklik barulah keluar, barulah ininya bergerak. Jadi ininya kita delete aja, udah gak usah. Jadi hasilnya seperti itu, ada 4 klik ini. Atau kalian sebenarnya kalau mau simpel juga bisa loh, cuma kotak gini aja. Cuma segitiga gini. Nih. Juga bisa sih, tapi terserah aja. Kalau mau ngikutin aku nggak apa-apa, nggak mau ngikutin juga nggak apa-apa. Nih. Gini kan juga bisa jadi lebih simpel gitu, tapi aku lebih suka kalau bikinnya batanya kayak gini. Dan yang terakhir sekarang adalah kita bikin apa namanya finishnya tuh kayak gini. Jadi kayak agak lebih tebal dari ini. Jadi kita bikin pakai tetap nggak punya isian. Luarannya kalau finish tuh biru gitu kan, keren, biru muda. Terus warnanya tebalnya kita samakin aja 8, tapi bakal jadi lebih tebal karena ini kan kayak gini, jadi kan ditumpuk set. Nah
kita taruh di ujung, terus kita taruh di belakang, jangan lupa. Nah, oke, gimana cara jalannya adalah kita duplicate dulu si ini, duplicate 3 kali, karena seperti halnya yang tadi ya kayak gini juga kan diduplicate 2 kali, karena yang ini kan transisinya pakai memudar, sedangkan yang ini enggak ada. Jadi kalau misalnya kalau ini pakai memudar semua, jadi kan pas misalnya ini kita maju terus balik lagi kan jadi pakai transisinya memudar, dari kita nggak ngapain kayak gitu, makanya kita duplikasi 2 kali. Terus yang di sini ganti morph, dan di morph ini jadi ngikutin bentuk sebelumnya, terus durasinya 50 aja. Nah, terus yang ini sama morph juga 50, tapi kita bikin agak maju, shift. Nah, jadinya kalau dari sebelumnya, nah tuh, jadi dari sini ke sini tuh kan bergerak sebenarnya, makanya dibikin morph. Oke, terus sekarang gimana cara kerjanya adalah untuk klik buat ke sini kan berarti klik kanan, jadi di bentuk yang kanan ini kita klik, sisipkan tindakan ke slide yang ini. Nah, ya kan, di slide ini terus oke. Salah, ini mah di slide terakhir. Oke, tindakannya tidak ada yang di sini. Aduh, ini tindakan ke slide terakhir. Nah, yang ini. Oke. Terus yang ini, kalau yang tadi kan ini kenapa harus pakai slide, karena kan ada jarak di antara dari 9 ke 11 kan ada jarak 10, sedangkan kalau dari 10 ke 11 kan nggak ada jarak, jadi kita bisa pakai yang berbeda, yaitu slide berikutnya. Jadi langsung ke slide berikutnya, lebih simpel. Kemudian yang di sini kita bikin juga ini slide berikutnya nanti sama yang sebelumnya, biar kita bisa ke belakang, itu pakai slide sebelumnya. Nah, jadi berikut sebelum. Coba kita tes dari sini, kita klik. Nah, kalau kita klik ini tuh, masih belum bisa karena belum ada. Kalau belakang tuh maju, emang kalau diklik 2 kali transisi itu bakal keluar, makanya hati-hati aja kalau ngeklik. Mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, pusing lama-lama. Oke, jadi gitu, kita duplicate lagi yang si ini, maju. Asalkan programnya sama, ini maju ini mundur, jadi kita nggak perlu ngubah si hypertotnya, udah kita duplikat aja. Nah, oke, jadi kalau sudah jadi seperti ini, yang akhir ini kita hapus semua hypertotnya, jadi kita nggak bisa balik lagi gitu. Jadi yang ini tidak ada, oke. Yang ini juga tidak ada karena bakal pindah ke level berikutnya. Terus karena ini bakal balik lagi ke main menu, karena ceritanya aku bikin 4 level nih, nah cuma 3 level. Jadi yang 3 ini level, yang 1 level tutorial, yang 3 ini level inti. Jadi habis ini selesai, kita bakal balik lagi ke main menunya. Caranya kita duplicate yang ini, yang ini duplikat, kita taruh ke bawah. Nah, jadi habis dari ini kita kasih waktu sesudah mungkin 2, cukup nggak? Coba. Kelamaan, berarti 1 aja. Nah, coba. Nah, pas. Nah, kalau tadi kan ininya yang kebuka kan ini. Nah, ini jadi ikut kebuka. Jadi kita copy aja, ini kita belakangin. Nah, ini kita copy.
ininya kita bawa mundur. Biar nggak kelupaan, ininya kita samain. Caranya shift kedua-duanya, terus rata bawah sudah ya, rata atas. Oh sebentar, kemudian rata kanan. Oke, jadi ini sudah persis. Terus ini slide 9. Jadi kalau kita, jadi sama aja cara kerja. Dan yang ini kan ada tulisan ini, kita mundur, belakangnya udah nggak perlu. Sebentar, nah ini kita delete aja. Nah di sini kan ada slide hipertat ke slide 7. Nah kita delete aja karena slide-nya bukan slide 7 lagi yang kita hipertatnya. Jadi ininya juga, ininya slide 9 tetap nggak apa-apa, karena kalau kita klik ini lagi, mulai lagi slide 9, it's okay. Jadi kita ulangi lagi yang main menunya sama kayak yang awal. Oke, jadi ini adalah sudah jadi lagi. Kita ulangi lagi yang sama. Jadi pas di yang ini terklik, kita kasih hipertat buat game berikutnya. Jadi kita duplikat aja biar enak. Taruh paling bawah. Ininya kita delete karena kita bakal berubah. Terus yang di ini kita pakai. Nah, sama ini kita ilangin aja tindakan tidak penting. Oke, jadi saat ini cahaya yang ditekan bakal ke yang paling kelima. Jadi kita balik lagi ke game yang ini. Jadi kita bisa bikin game ini banyak-banyak gitu aja guys, bisa diulang-ulang berkali-kali. Jadi ya intinya dari game itu jalan, maju, naik, turun. Kalau misalnya naik itu gini, kalau misalnya turun tuh gini, kalau misalnya ya jika bisa naik tangga, bisa gelantungan, ya intinya gitu. Jadi kalian bisa bikin sesuka hati kalian. Oke, jadi aku cuma ngasih sekadar informasi. Aku juga mau ngasih tahu aja. Jadi nanti aku setelah bikin banyak levelnya ada fitur-fitur spesial gini. Ini namanya bisa pindah jalur. Ini nama warnanya ungu gini. Jadi kalau misalnya pas kita naik dan nyentuh ungu tuh bakal ada putar balik, dan kalau diklik itu bakal muter jadi gini. Gimana caranya tuh? Jadi cara kerjanya jadi kayak gini tuh. Simpel. Jadi misalnya jadi pas kamu nyentuh sini, kamu bikin juga slide baru yang kayak gini nih. Tuh. Jadi diputar balik aja, terus sama kayak tadi cara kerjanya, kita ininya sisipkan tindakan ke slide yang ini, yang saatnya kamu lihat berapa, 73, berarti slide 73. Alhasil kalau kamu klik ini bakal ke hipertot ke sini, jadi bisa muter gitu. Sama ada fitur lain yang kayak gini. Nih, itu warnanya ini ada ungu, jadi ada hijau. Jadi kalau misalnya kita kan nanti jalan, muter, balik, terus ngeklik ini bakal muncul jembatan. Karena kan kelihatan kan nggak bisa lanjutannya, jadi kan nggak mungkin dong jatuh ke bawah gini. Jadi kalau kita klik ini bakal keluar jembatan, sama kayak kerjanya. Jadi diulang 2 kali. Jadi ada program pertama dia kosong gini, apa namanya? Jalurnya nih nggak ada jembatannya. Program kedua tuh ada jembatannya tinggal copy dari ini aja sih kalau aku. Warnainnya sama. Nah, jadi pas dia misalnya aku set, misalnya udah deket banget ya, misalnya di sini udah dia. Putar. Nah, dia dari sini tinggal mundur nih. Jadi kan kalau mundur itu
sisipkan tindakannya tidak ada. Jadi kalau ke bawah slide berikutnya. Jadi di slide berikutnya nih ya, kita delete. Nah, slide berikutnya nih jadi kayak gini, langsung keluar sini. Terus kalau ini kan tadi ada tindakan ke slide berikutnya, bawahnya kan ada tindakan ke slide berikutnya, kita bilang tidak ada. Ke slide berikutnya itu justru ke atas, bukan ke slide sebelumnya, karena ini jadi diduplikasikan. Slide berikutnya, ini tidak usah. Ini baru ke ini tindakan ke slide sebelumnya. Jadi ininya tuh bakal ke copy gitu nih, copy paste. Jadi gerakannya kayak gini nih. Kalau misalnya aku lagi salah, transisinya masih memudah. Bikin more. Sebentar ya, memang gini tidak ada. Jadi kalau diputar terus naik lagi. Nah, jadi kayak gitulah fitur jembatan ini. Berarti kita tinggal fitur aku bakal jelasin gimana cara bikinnya boss fight. Oke, jadi di boss fight ini aku bikin dari ini kan sudah semua, jadi aku bikin cuma satu aja, kayak nggak ada papanya gitu loh. Jadi nanti jadi cara kerjanya pas dia nanti maju itu bakal geter pakai animasi. Jadi animasinya ini bakal ada animasi dikit. Jadi pas ini maju kan tindakannya ke slide berikutnya. Ini slide berikutnya pas dia maju, tapi ada waktunya sebentar. Transisinya kan more 5 doang. Bakal ada waktunya cuma 1 detik sampai 1 detik 25 milidetik. Nah, jadi kita duplikasikan slide. Di sini kita tambahin animasi dikit aja. Nah, jadi kita klik yang bawahnya aja dulu deh. Kita di animasi. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita bagi yang warnanya kuning. Kuning tuh yang pas di tengah-tengah. Kita pilih kok kuning sih, yang paling bawah nih, jalur gerakan. Kita pilih garis. Nah, jadi bakal gerak sesuai garis. Kita pilih yang kiri atau kanan terserah. Tapi aku pakai yang kiri aja. Terus dengan sebelumnya seperti biasa sampai angkanya ini 0. Terus durasinya kita, karena ini bakal ceritanya kan geter-geter gitu, durasinya nanti aja. Jadi kita atur gimana cara biar geter. Nah, tuh jadi bakal ada bulat, terus klik aja, klik lama. Nah, terus shift. Tuh. Ini jadi sebenarnya tuh. Jadi kita mau kemana kamu ujungnya? Kalau aku ujungnya ke agak deketin aja, mungkin segini. Terlalu dekat. Nah, gini aja udah oke. Jadi gerakannya itu nah gitu. Terus kita durasinya bikin 00.05. Jadi cuma 5 milidetik. Jadi ini cepat sekali. Terus kita ulang. Kita kepingin ini diulang berapa kali. Jadi caranya ini mulai agak ruwet, tapi nggak apa kok. Jadi kita klik si orang ini, si objek ini, terus ke animasi panel. Jadi ini ada animasinya tuh tipis banget, tuh cuma adalah waktunya. Kita klik, terus ada tanda panah ke bawah, ada banyak option, kita waktu. Nah, jadi seperti ini ya, tuh tundanya nggak ada, durasinya. Nah, ulanginya kalau aku sih 10 kali aja. Jadi di sini ulangi, dan di efeknya ada tempo, ada efek. Di efek ini simple aja, kamu balik otomatis. Jadi pas gerakannya tuh kan ke kanan.
balik otomatis berarti balik ke bentuk awal, jadi ke kanan terus tengah lagi gitu. Jadi hasilnya tuh jadi getar-getar gitu tuh. Nah terus kita tiruin juga ke si box ini, tapi kita kasih penundaannya 00.01. Jadi mungkin 00.5 juga biar kerasa bedanya. Nah itu kerasa banget kan, muternya gitu, terus bakal keluar si bos. Jadi aku bikin kayak bosnya tuh kardus juga, tapi tertutup dan lebih tinggi. Kayak jadi bikinnya tuh sama kayak tadi aku bikin di aset. Jadi aset bikin slide baru, pak kita gambar ulang si bosnya. Nah gini ceritanya. Nah jadi kalau sudah jadi tuh jadi kayak gini nih. Ini sudah jadi bosnya, jadi kita copy aja, terus kita paste ke sini. Sini juga bakal pakai sedikit animasi aja, tapi nggak ruwet. Caranya kita taruh dulu si bosnya ke belakang, kira mundur. Nah, terus animasinya tuh naik ke atas, tapi naik ke atas. Oh kok naik ke atas sih? Jadi pakai yang terbang. Nah, kayak gitu. Jadi pakai yang hijau ini terus dengan sebelumnya. Durasinya nih kita lamain. Kita lihat aja nih durasinya berapa? 2 Kak. Kayak kita cari aja yang kira-kira sama durasi 2 ini. Coba kita 2 coba 2. 2 kebanyakan. Berapa nih? Oh, 1 aja. Berarti kalau kita putar. Nah, jadi keren kan ya, pas dia naik ininya geter-geter tuh jadi udah sih bos. Setelah itu aku bikinnya jadi animasinya udah simpel nih. Itu pakai waktu juga. Transisinya masih pakai waktu. Kalau tadi sesudah 25 jangan. Kita bikin kan tadi berapa detik itu 1, tapi kita bikin 1.25. 2. Coba kita tinjau. Nah gitu, nanti berikutnya kita duplikasikan slide, terus animasinya kita ilangin caranya. Tuh kita anu semua, tapi ininya jangan. Nah terus animasi tidak ada. Itu pas bergetar-getar ininya langsung kita ubah, jadi ceritanya tuh langsung berubah jalurnya. Misalnya jalurnya kan jadi gini. Ini aku bikin misalnya aja ya, ngawur nih. Ini bikin pusing ya ngeliatnya. Hanya gini lah. Terus kita bikin mirip sama yang tadi, kita isi warnanya hitam, terus format bentuk tebalnya 8, ininya bulat, ininya bulat. Nah terus transisinya pastikan more, dan ini jangan sesudah, jadi kita kecilin aja. Nah alhasil jadinya gini. Nah itu jadi kayak pas bosnya keluar jalurnya tuh langsung berubah gitu. Nah jadi kayak gitu. Terus ya udah mulai dari sini kita bikin lagi seperti biasa, sisipkan ke slide berikutnya. Oke, dan fitur terakhir dari si bos yang bakal aku tunjukkan adalah nyawa. Jadi ceritanya ini kan, jadi saat dalam satu bos ini ada 3 atau ada 3 jalur. Jadi nyawa tiap satu nyawa tuh kayak 3 jalur. Kalau jalur ini selesai, nyawa satu hilang gitu. Gimana cara bikin efeknya? Udah kalian bikin dulu hati kayak ini, aku sudah bikin jadi 3, copy terus sampai kalian ada slide yang ini nih. Slide-nya kan sudah, nah ini menyentuh si biru, sudah finish. Jadi yang terjadi adalah kita bikin si bos baru, paste aja tuh ditumpuk. Nah si bosnya ini matanya ini kayak kesakitan gini, kayak marah. Terus kita mulai bikin animasinya. Animasinya adalah kita hilangin dulu semua animasinya. Sebentar, mana tadi? Nah ini ada.
Ini juga ilangin, ini ilangin dulu. Sebentar, ilangin sama bos belakang. Kita ke belakang dulu sampai si bos. Nah, jadi si bos yang ini kita kasih animasinya tuh menghilang dengan sebelumnya. Udah pas. Terus penundaannya tuh nggak ada. Jadi dia tuh langsung hilang gitu. Tapi kalau menurutku sih kasih 25 aja. Jadi ada penundaan 25. Jadi dia menghilang. Tek. Jadi pas awal tuh tunggu 25 tuh tek. Nah, hilang dia. Jadi bakal berubah jadi bentuknya si yang marah ini. Habis itu dia udah menghilang. Yang belakang ini kita bikin animasinya sama tapi muncul. Jadi pas yang biasa hilang, yang marah muncul. Jadi ini muncul dengan sebelumnya. Ingat penundaannya juga 25. Jadi pak. Nah, gitu. Oke, habis itu kita bikin si ini nih tambah animasi juga. Geter-geter karena kayak kesakitan gitu. Sama kayak tadi caranya. Biar simple, kita copy paste aja. Mana tadi ya? Yang pas ini kan awalnya dia geter-geter nih. Pas. Nah, ini ya kita copy aja. Terus pergi ke tempat yang bos kesakitan tadi. Mana ya? Up. Nah, ini dia. V. Terus kita lukis animasi ke yang ini. Nah, itu jadi geter. Tapi aku agak salah sih. Jadi ini kan dia geternya habis kita bikin geternya tuh sehabis berapa ya? Penundaannya itu kan pas tadi kan dia muncul pas 25. Berarti kita kasih penundaannya 50. Jadi pas sudah muncul gak langsung geter. Atau langsung getar aja nggak apa-apa sih. Kayaknya langsung getar aja, oke. Terus si siapa namanya kita bikin naik gara-gara tadi itu agak salah ya. Kita tambah animasi. Jadi bikin animasinya ada 2. Terus muncul. Nah, dengan sebelumnya. Jadi kalau dinyalakan sebentar. Sebentar, ada yang nggak jalan ini. Ini animasi yang ini. Kenapa nggak jalan? Sebentar. Jadi kan ini kan punya animasi muncul. Terus yang ini kan punya animasi hilang. Jadi harusnya. Oh, coba. Karena dia di belakang. Nah, gitu. Keren. Tapi masih kurang karena nyawanya sekarang. Nyawanya dibikin hilang 1. Caranya simpel pakai animasi. Nah, di warna merah itu mengambang. Lihat ya, turun ke bawah terus bawahnya putih. Set. Dengan sebelumnya. Durasinya 1 ya nggak apa-apa, dan penundaannya pasti otomatis sudah 5. Jadi kayak gini hasilnya. Nah, jadi keren kan? Jadi gitu terus ulangi sampai nyawanya habis juga. Nah, sampai sini. Ini juga sama nih. Oke, jadi yang di part akhir ini aku bakal ngasih tau gimana cara bikin the ending of the game. Jadi endingnya tuh gimana? Jadi setelah tadi si nyawanya di sisa 1, aku bikin dia tuh melebar terus kita tuh di perutnya gitu, di ya ceritanya di badannya melebar dia tuh. Dari sini kalau dilihat tuh ditelan semua sama dia. Nah, jadi di perutnya ini ada 3 pintu. Jadi ceritanya kan ini kan kardus kayak paket gitu. Jadi dia harus pilih pintu yang bener buat ke customernya. Masalah. Jadi di sini biar seru aja aku disuruh pakai keberuntungan. Jadi terserah. Jadi keberuntungan kalian mau kira-kira mana yang pintu yang benar. Jadi tiap pintu tuh punya jalurnya sendiri. Kalau misalnya kalian, jadi kalau kalian milih yang pintu 1 berarti lewat portal yang hijau, pintu 2 lewat portal yang ini, gerakannya gini, pintu ini, dan ini pengulangan dari beberapa sih. Kalau yang 1 tuh kan menggunakan fitur apa namanya,
spesial yang paling sering digunakan yaitu jembatan sama yang hijau, yang ungu ini yang bisa bikin muter balik. Sama kalau yang dua ini pakai fitur di kalau pakai prinsip yang di level 1 kan dia cuma pakai jalur yang muter-muter. Sama yang terakhir ini pakai yang portal. Jadi menerapkan apa yang ada di game-game itu. Terus gimana cara bikin endingnya? Misalnya kalau udah bikin ending nih, jadi bikin banyak cara bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini sampai jadi misalnya ke pintu akhirnya, misalnya sampai ke pintu ini. Misalnya duplikasikan slide, kalau ngeklik ini sisipkan, tindakan ke slide berikutnya. Ceritanya ya, jadi langsung loncat ke sini. Waduh, wah. Misalnya kedua gitu. Putar balik aja. Ya kalian milih dua gitu langsung loncat dulu. Waduh, jadi cara ceritanya yang jadi gini. Yang transisi yang ini jangan lupa morph 50. Oke. Hasilnya jadi gini. So, terus kalau klik lagi kan bakal masuk ke sisipkan, tindakan ke slide berikutnya nih ceritanya kan. Slide berikutnya tuh jangan lupa ininya tuh agak depanan gitu. Bawa maju, terus bawahnya juga ini. Bawa maju. Jadi ini bakal ke depan terus yang ke sini. Nah, terus digepengin juga nggak apa-apa. Jadi seolah-olah masuk dalam si pintu. Jadinya kayak gini nih. Set. Nah, ini sudah guys apa nih. Habis itu ininya nggak usah ada ini. Oke, terpakai waktu. Jadi endingnya tuh ceritanya kayak ini. Misalnya waktunya transisi. Misalnya waktunya cuma 50 aja. 50. 1 aja. 1.001 aja. Jadi setelah sini jadi kita bikin slide baru. Di slide ini tuh gambarnya si paketnya misalnya dari arah bawah 3D-nya tuh kan gini. Nah gini kan, kalau dari pandangan sudut bawah aku kena sih. Nah gini, terus si pintu ceritanya kan di pintu nih. Nah jadi pintu, terus nanti ada buletan dikit kayak gagang pintunya gitu. Terus ceritanya kan dia terus ininya dibikin setebel sesuai format objek. Kita bikin luarannya hitam, tebelnya 8. Kurang tebel ya, 10 aja coba. Rata bulat. Nah, jadi kan endingnya nih kayak gini kan, dilihat tuh ini. Terus transisinya pakai mudar hitam, jadi kan kayak sudah mau selesai gitu. Kita kasih agak lamaan 3. Nah, kemudian ada kata-kata text box. Nah, ini juga pakai animasi dikit. Text box itu kayak terus ke bawah, ke kanan. Nah, jadi sama kayak tadi pakai yang format bentuk. Klik kanan format bentuk, terus isiannya itu putih hitam, terus luarannya nggak usah. Nah di sini ada transparasi, kita transparasiin sekitar 50 aja dah. Terus isinya tuh kita kasih ini ada teks pakai Comic Sans
bold tapi bedanya warnanya putih. Kita tulis aja box, set, enter. Tab, tab, tok gitu kan, tok paket. Nah gitu kan, kayak kamu paket gitu. Terus kita samain aja, kita ratain, rata pusat, rata tengah. Terus ini kita besarin, kecilin segini, besarin, coba aja ya, pokoknya coba sampai pas. Ratakan, rata pusat, rata tengah. Nah gini, box tok paket kita grupkan, grup. Nah jadi kayak gini. Ini pakai animasi munculnya. Nah sama ini sebenarnya nggak usah dihafal karena kan di awal nih animasinya persis. Jadi kita copy lagi, terus paste. Nah kita pelukis ke sini. Nah gitu. Terus kita kasih waktu berapa, misalnya 2, duplikasikan slide, ininya customer. Kalau misalnya kita bikin kalah dulu ya. Nah kayak gini misalnya, berarti ini kalah karena salah nganu customer. Sebentar, ini kalau salah nganu customer jadinya gak usah pakai waktu. Nah, kayak gini hasilnya. Tuh, tok paket. Terus ternyata oh ininya bikin tidak ada morph aja. Maaf, tapi nah habis itu maaf tidak saya memesan apa-apa. Kita bikin tulisan kamu kalah. Copy, kita besarin. Kita sinikin. Pas. Terus bilang kamu kalah. Nah gitu kan, kita besarin. Terus kita bikin lagi ada ulangi. Jadi copy paste, minyak ulangi. Kalau sudah ulangi Ctrl X. Nah terus kita bikin ini, dikasih tindakan ke slide yang udah ada 4 itu, ke mana-mananya, ke sini, ke awal. Jadi bosnya harus diulangi dari awal lagi. Nah ke sini itu kalau misalnya apa namanya kalah. Nah kalau misalnya menang, jadi kita bikin aja misalnya menang nih. Kalau masuk kedua, kita bikin si customer ini gini, pakai sudah datang. Nah akhirnya ada tulisan yang sama kayak tadi, kamu menang. Ngapain coba tadi aku hapus ya. Udah, kamu menang. Udah kamu menang aja, nggak usah pakai kata ulangi. Kamu menang. Kamu menang. Kamu menang. Jadi ininya, tapi terus kamu menangnya itu dikasih nya kurang besar. Kamu menangnya itu dikasih animasi juga, jadi ada waktunya. Jadi kita kita lukis. Tapi penundaannya kan kalau di sini kan 50, kita naikin jadi 1.
Alhasil kalau kita cek jadi gini. Nah, total paket. Nah, kamu menang gitu. Artinya udah menang, kita kasih waktu transisinya sesudah 1:2. Sesudah 1:50 aja sebenarnya. 1:50. Habis itu kita copy lagi yang ini ya. Nah, ininya main menunya kita copy. Nah, terus kita taruh bawah. Jadi kita boleh ngulang lagi, terserah mau kapan-kapan lagi tuh, biar kapan-kapan kita bisa ulangi lagi tuh loh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mau ulangi lagi, jadinya kayak ini. Kamu customer. Kamu menang. Nah, udah, jadi kita bisa ngulangi lagi dari awal tuh. Misalnya mau mulai lagi bos, mau mulai lagi yang ini. Ya, jadi begitulah game ini akhirnya selesai. Jadi di akhir video ini aku bakal ngasih tahu satu hal yang penting, gimana cara mengsave file PowerPoint ini jadi programnya tuh seperti game. Maksudnya gimana? Kalau kamu simpan kalau kalian simpan file ini biasa save gitu kan, yang terjadi adalah dia bakal ke save sebagai presentasi PowerPoint, sehingga kalau misalnya dibuka nih, misalnya buka, yang terjadi tampilannya kayak gini. Sedangkan kalau kita nanti di save pakai game, yang terjadi adalah langsung slideshow. Dan itu seperti yang kita inginkan kan, namanya game kan langsung slideshow. Dan kalau kita escape itu bakal langsung hilang, alias nggak bakal kelihatan kayak gini, karena kan game nggak mungkin dong kalian buka game tuh terus tiba-tiba pas kalian escape udah keluar malah ke programnya, nggak mungkin dong, mustahil. Makanya caranya adalah kita save pakai jadi file game. Gimana caranya? Yaitu kita pergi ke file, terus simpan sebagai, kita taruh di mana aja, misalnya aku di download, kita ganti nama jadi game apa misalnya, game PowerPoint. Nah, gini aja misalnya ya. Terus kita nah di sini yang penting nih, simpan sebagainya kan di bawahnya ada tulisan presentasi PowerPoint. Ini yang harus diganti. Caranya klik aja. Mau klik kanan, jangan klik kanan sih, klik kiri. Nanti di sini ada banyak pilihan. Ini yang penting, peragaan PowerPoint. Kalau kayak gini itu bakal jadi seperti yang aku bilang tadi, langsung slideshow, dan kalau escape tuh langsung hilang. Sebenarnya ada 3 sih tipenya, ada peragaan PowerPoint yang berkampuan makro, sama peragaan PowerPoint 97 sampai 2003. Nah, ini aku yang 2 ini masih belum mengerti, terutama yang 97 sampai 2003. Aku juga masih belajar tentang peragaan PowerPoint ini, karena masih jarang tutorialnya tentang peragaan PowerPoint ini. Jadi biar mudah aja kan, klik aja, cukup klik peragaan PowerPoint doang. Nah, kalau udah simpen, nah itu sudah kesimpan ya. Nah, sekarang ini kita delete. Terus kalau kita buka nih di download, nah nih game PowerPoint, klik kanan, open with PowerPoint. Nah, yang terjadi adalah langsung tuh dia langsung slideshow. Tapi ya kenapa kayak gini, karena kan tadi ada aset. Nah, itu asetnya harusnya di delete aja. Jadi asetnya tuh di delete biar enak. Nah tuh, jadi ya kayak gini dah tampilannya. Jadi langsung mulai sebagai game. Dan kalau kita escape, nah udah hilang, nggak ada tuh PowerPoint tuh, nggak ada. Akhirnya aman deh, nggak ada orang bisa niru gitu ya kan. Bener banget ya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Bye bye.